Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Ari Wahyudi dan rekan saya Gustian Ilal Albar dan Muhammad Hilman Farhani. Kami di sini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari pendengaran. Video ini kami buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah kebisingan. Untuk penjelasannya silakan simak berikut ini. Yang pertama adalah telinga merupakan keajaiban penciptaan yang mana berfungsi untuk penguat dan penganalisis frekuensi yang sangat canggih, mengubah intensitas suara kisaran amplitudo 10 dari mana yang tidak dapat dilihat hingga dapat dirasakan. Telinga juga dapat mendengar perbedaan nada halus antara biola Stradivari berusia 300 tahun dan salinan modern. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa ia melakukan semua ini dalam volume sekitar 1 inci kubik. Kemudian anatomi telinga. Anatomi telinga sendiri di sini dibagi menjadi 3, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar telinga berfungsi untuk mengumpulkan suara dan mentransmisikannya ke membran timpan. Bagian yang terlihat paling luar disebut pinna. Ini membantu dalam directional detection untuk frekuensi yang tinggi. Contohnya beberapa kelawar menggunakan ekolokasi dalam pengembangan pinnae dengan sensitivitas arah yang tinggi. Kemudian anjing dan kucing dapat memutar pinna mereka untuk menemukan suara. Bagian tengah dalam pinna itu disebut concha. Kemudian bagian tengah telinga. Bagian tengah telinga ini berfungsi untuk mentransfer energi suara dalam bentuk getaran mekanis dari membran timpani ke koklea. Karena aksi transformatornya, telinga tengah menyamakan impedansi suara udara yang rendah dengan impedansi tinggi dari cairan koklea, sehingga menyebabkan transfer energi yang jauh lebih efisien ke telinga dalam. Rongga telinga tengah sekitar 2 dalam volume sisi. Hal ini terhubung oleh tabung panjang yang mana panjangnya 35 sampai 38 mm yang disebut tabung Eustachius kerongga hidung. Kemudian tulang telinga tengah. Tulang telinga tengah ini merupakan bagian hubungan mekanis yang terdiri dari 3 tulang kecil ke rantai tulang pendengaran, hammer atau malleus yang terhubung ke gendang telinga atau incus atau stripus atau stapes yang menempel pada jendela oval. Kemudian otot-otot telinga tengah berfungsi untuk melindungi telinga bagian dalam dari kerusakan, memberikan kontrol penguatan otomatis untuk suara frekuensi rendah yang keras. Kemudian karena mereka berkontraksi karena vokalisasi atau gerakan tubuh, mereka mengurangi persepsi suara yang dihasilkan sendiri, seperti suara Anda sendiri atau suara-suara karena adanya gerakan. Terakhir, karena suara frekuensi rendah dapat menutupi suara frekuensi lebih tinggi. Redaman selektif frekuensi rendah dapat meningkatkan persepsi rangsangan kompleks seperti ucapan. Telinga tengah ini berfungsi sebagai transformator atau alat pencocokan impedansi, di mana jika jendela oval terpapar langsung ke udara atau tidak ada telinga luar atau bagian tengah, sangat sedikit suara energi akan ditransmisikan ke telinga bagian dalam. Ketika suara menemukan batas antara dua bahan yang berbeda, beberapa akan memasuki materi kedua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi untuk telinga di bagian dalam. Jadi di telinga bagian dalam ini adalah tempat utama pendengaran benar-benar terjadi, di mana di sini itu getaran mekanisme yang ditransmisikan melalui tulang telinga tengah ke jendela oval diubah menjadi fluktuasi tekanan dalam cairan koklea yang pada gilirannya dikonversi oleh sel rambut membran basilar menjadi impuls dan berjalan langsung melalui tulang tongraf yang dikirim langsung ke otak. Jadi dari sini pendengaran itu benar-benar terjadi. Akhirnya itu untuk struktur di dalam telinga bagian dalam. Untuk struktur sendiri, secara struktural koklea ini terdiri dari organ melingkar berisi cairan yang dibagi memanjang oleh membran basilar. Ketika dibuka gulungannya, panjangnya sekitar 34 mm dari pangkal ke helitrachma. Membran basilar meruncing dari dasar ke puncak dan lebih luas di helikotrema daripada ujung basal, menjadi oval terhubung langsung ke stapes. Lubang bawah terakhir di jendela bundar yang bertindak sebagai mekanisme pelepasan tekanan. Nah,
Ini mungkin bisa untuk mencegah gema kembali ke koklea. Selanjutnya itu ada aksi membran basilar. Itu merupakan gerakan jendela oval menginduksi gangguan pada cairan koklea dan gelombang yang berjalan di membran basilar. Jarak yang ditempuh gangguan ini bergantung pada frekuensi suara. Untuk suara frekuensi rendah akan merambat sepanjang seluruh ruang atas, sementara frekuensi tinggi 2 kHz misalnya akan menghasilkan getaran pada kuartal pertama koklea terdekat dengan jendela oval. Dengan semua gerakan merangsang ujung basal, sementara hanya frekuensi rendah yang mencapai puncak ini. Ini dapat menjelaskan mengapa dengan paparan kebisingan yang berlebihan dari waktu ke waktu, sensitivitas frekuensi tinggi hilang lebih cepat daripada kebisingan rendah. Basis melihat penggunaan yang lebih besar dan sel rambut mengalami lebih banyak siklus osilasi dan lebih rentan aus. Dipercayai bahwa otak mengekstraksi informasi frekuensi dalam suara dari posisi eksitasi maksimum pada membran basilar. Nah, untuk sel saraf, ini ada dua jenis sel saraf yang ditemukan di telinga, yaitu ada afferent dan efferent. Sel saraf afferent adalah saraf sensorik yang membawa informasi dari telinga ke otak. Dan sel saraf efferent biasanya membawa informasi dari otak ke telinga. Rambut bagian dalam sel-sel terhubung terutama oleh sel saraf afferent, sehingga mereka tampaknya terutama bertanggung jawab untuk mengirim informasi ke otak. Sedangkan sel-sel rambut luar memiliki sedikit sel afferent dan banyak sel efferent. Sel-sel rambut luar tampaknya berfungsi dalam beberapa cara untuk mengendalikan biomekanik telinga. Diyakini bahwa otak mengirim sinyal kembali ke sel-sel rambut luar dalam bentuk uap umpan balik aktif. Ini dianggap membantu dalam menyaring suara yang tidak penting dan mengendalikan interpretasi terarah. Ini juga dapat menjelaskan mengapa kita dapat berkonsentrasi atau fokus pada satu percakapan di ruang yang ramai dan bising. Gangguan telinga. Jenis dasar gangguan pendengaran adalah konduktif tuli, gangguan pendengaran karena kelainan yang mencegah suara mencapai telinga bagian dalam. Tuli, gangguan pendengaran sensori neural, gangguan pendengaran karena kerusakan pada koklea atau saraf pendengaran. Tuli konduktif. Tuli konduktif disebabkan oleh kerusakan di luar koklea, seperti di telinga bagian luar atau tengah. Orang dengan tuli konduktif cenderung berbicara dengan sangat pelan. Mereka pada umumnya dapat mendengar suara mereka sendiri dengan cukup baik melalui konduksi tulang, tetapi tidak dapat mendengar suara-suara lain juga. Mereka secara naluriah mencoba untuk berbicara sehingga mereka merasakan suara mereka sendiri pada tingkat yang sama dengan suara atau suara lain. Tuli konduktif dapat ditolong dengan alat bantu dengar. Tuli saraf. Tuli saraf disebabkan oleh beberapa cacat pada koklea atau saraf pendengaran. Orang-orang dengan tuli saraf cenderung berbicara sangat keras dalam upaya untuk mendengar diri mereka sendiri dengan lebih baik. Alat bantu dengan memiliki keefektifan terbatas dalam kasus ini. Eksperimen terus dilakukan dalam prostesis koklea, di mana saraf pendengaran secara langsung dirangsang oleh sarana listrik tuli. Saraf dapat terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Kebisingan menyebabkan gangguan pendengaran. Paparan pada tingkat kebisingan yang tinggi menyebabkan gangguan pendengaran yang dibuktikan dengan pergeseran ke atas dalam batas pendengaran. Disebut gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Jika pendengaran penuh kembali dalam waktu singkat, ini disebut pergeseran ambang sementara. Ini juga dikenal sebagai kelelahan akustik. Paparan tersebut menerus terhadap kebisingan. Stabil atau paparan suara impulsif dapat menyebabkan kehilangan permanen atau pergeseran ambang permanen. Kerusakan pada sel-sel rambut biasanya menyebabkan gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Kontak yang terlalu lama ke level yang tinggi menyebabkan
Rambut melebihi batas elastisnya, analog dengan kelelahan mekanik. Jika sel-sel rambut rusak, mereka tidak akan beregenerasi atau pulih. Gambar 13 menunjukkan pemindaian mikrograf elektron sel-sel rambut normal dan rusak di chinchilla. Kerusakan dapat dilokalisasi ke area kecil dan membran basiliar jika paparan kebisingan terjadi terus-menerus pada satu frekuensi. Umum pada pekerja pabrik yang telah bekerja di sebelah mesin yang sama selama bertahun-tahun. Sekian dari kami.